Selamat siang Tribuners, bagaimana kabar Anda siang hari ini? Senang sekali saya Ilu Devisania dapat kembali menyapa Tribuners kali ini dalam program Highlight Koran Tribun Timur spesial di Rabu 26 Maret 2025. Beragam berita menarik tersaji untuk Anda dalam Koran Tribun Timur hari ini dan beberapa halaman diantaranya akan kami highlight dalam tayangan berikut ini. Tribuners, kita awali dengan halaman utama Koran Tribun Timur dengan headline berita perantau Papua dan Kalimantan sewa Alphard hingga Pajero. Rental mobil jelang lebaran mulai meningkat, umumnya ke Bone, Sinjai, dan Pangkep. Bisnis rental mobil di Makassar menggeliat jelang lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah 2025. Para pengusaha rental telah menyiapkan kendaraan terbaik mereka untuk disewakan kepada para pemudik. Berdasarkan catatan dari para pebisnis rental mobil di Makassar, rata-rata terjadi peningkatan hingga 70% pemesanan mobil di tempat mereka. Salah satunya adalah perusahaan rental Trust Rental Makassar. Perusahaan yang berlokasi di Jalan AP Veterani Makassar ini mengaku sudah mendapat pemesanan yang cukup banyak jelang Lebaran. Setiap menjelang hari besar seperti Lebaran pasti ada peningkatan. Kenaikannya saat ini 50 hingga 70%, kata perwakilan Trust Rental Syahrul Halik. Syahrul menyebut mobil yang dipesan pelanggan rata-rata digunakan untuk kebutuhan mudik. Tujuan mudiknya pun beragam, namun masih dalam wilayah Sulawesi Selatan. Adapun 3 daerah yang tujuannya terbanyak yakni Bone, Sinjai, dan Pangkep. Kemudian untuk rental tersebut Tribuners ada paket rental minimal 5 hari. Bisnis rental mobil kerap menjadi buruan masyarakat yang ingin melakukan perjalanan mudik. Biasanya pertengahan Ramadan masyarakat sudah sibuk mencari kendaraan yang aman dan nyaman digunakan untuk pulang kampung. Para pengusaha rental menyambut momen ini dengan membuat paket rental. Paket ini dibuat untuk menutupi pemasukan saat low season di bulan suci Ramadan sebelumnya. Owner rental mobil Aulia Rental Car, Ayu, mengatakan kendaraan rentalnya sudah habis terbooking. Ia sendiri menawarkan paket lebaran dengan minimal 5 hari untuk calon konsumennya. Katanya paket lebaran tersebut untuk menutupi kurangnya order selama Ramadan. Paket 5 hari ini kami buat untuk menutupi kurangnya pemakaian rental di Ramadan kemarin, ucapnya. Adapun paket tersebut ditawarkan dengan harga 2 juta per 5 hari. Katanya ada kenaikan tarif khususnya pada bulan Ramadan. Biasanya jasa rental harian dikenakan biaya Rp300.000, sementara Ramadan ini naik menjadi Rp400.000 per hari untuk unit mobil Daihatsu Xenia. Jadi kalau mau paket 5 harian totalnya ada 2 juta. Bebernya menurut Ayu, Daihatsu Xenia menjadi pilihan yang tepat untuk menemani perjalanan mudik masyarakat. Mobil ini dikenal dengan konsumsi bahan bakarnya yang irit sehingga unit ini sangat cocok untuk perjalanan jauh. Kemudian Tribuners, berita lain yang ada di halaman utama terkait pergerakan rupiah terhadap dolar AS dari tahun ke tahun dan meningkat. Kemudian utang luar negeri pemerintah Indonesia di Januari 2025 tercatat ada 427,5 dolar Amerika Serikat ataupun juga 6.997 triliun rupiah. Dengan kurs sekarang adalah 16.370 rupiah. Kemudian utang luar negeri swasta pada Desember 2024 tercatat sebanyak 194,60 miliar dolar AS ataupun juga 3.060 triliun rupiah. Penyebabnya adalah kekhawatiran terhadap stabilitas fiskal ekonomi terbesar di Asia Tenggara, kemudian kecemasan pasar atas rumor pengunduran diri Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, kemudian juga faktor fundamental melemah termasuk kekhawatiran fiskal, defisit transaksi berjalan yang tak terduga, kemudian perlambatan ekonomi dan ekspektasi bahwa BI mungkin harus segera melonggarkan.
Pelemahan rupiah disebabkan oleh faktor global dan domestik, termasuk dengan tingginya permintaan pasar domestik untuk repatriasi dana dan pembayaran lainnya. Kemudian rencana belanja populis pemerintah, usulan pengawasan BUMN oleh lembaga sovereign wealth fund yang baru, serta ekspansi peran militer dalam masyarakat sipil telah memicu kekhawatiran akan stabilitas fiskal jangka panjang Indonesia. Kecemasan pasar semakin meningkat pekan lalu setelah beredar rumor mengenai pengunduran diri Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang dikenal sebagai penjaga disiplin fiskal pemerintah. Namun kemudian rumor tersebut dibantah Sri Mulyani. Kinerja buruk rupiah sebagian besar disebabkan oleh faktor fundamental yang melemah, termasuk kekhawatiran fiskal, defisit transaksi berjalan yang tak terduga, kemudian perlambatan ekonomi dan ekspektasi bahwa BI mungkin harus segera melonggarkan kebijakan, ujar Christopher Wong, analisis mata uang di OCBC, dikutip dari Kontan. Bagaimana dengan mata uang regional? Per Selasa, dolar Singapura tidak mengalami perubahan, sementara ringgit Malaysia melemah ke 0,2% dan baht Thailand juga turun ke level terendah dalam 3 minggu. Bisa capai 20.000 dolar 3 minggu dalam 3 minggu. Analis mata uang Do Financial Future, Lukman Leong, mengatakan rupiah bisa melemah mencapai Rp20.000 per dolar Amerika Serikat melihat keadaan ekonomi Indonesia saat ini. Kemudian Tribuners, berita lain yang ada di halaman utama terkait dengan pertandingan semalam Indonesia versus Bahrain dengan skor 1-0. Indonesia jaga peluang ke Piala Dunia. Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Timnas Bahrain di pertandingan ke-8 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada Selasa 25 Maret malam. Kemenangan Indonesia didapat berkat gol sematawayang yang dicetak oleh Romeni di menit ke-24. Gol ini terjadi di tengah penampilan menyerang yang dilakukan pemain Timnas Indonesia selama babak pertama berlangsung. Kemenangan ini tidak mengubah posisi Indonesia di papan klasemen sementara Grup C. Saat ini Indonesia tetap berada di peringkat 4 dengan 9 poin. Posisi pertama masih diduduki oleh Jepang yang berhasil ditahan imbang oleh Arab Saudi dengan skor 0-0 di hari yang sama. Sementara posisi kedua ditempati oleh Australia dengan 13 poin. Kemenangan Indonesia atas Bahrain seharusnya membuat Indonesia berada dalam posisi aman untuk bisa lolos langsung Piala Dunia 2026. Sayang di pertandingan lainnya pada hari yang sama Jepang dan Arab Saudi bermain imbang. Sedangkan Australia berhasil mengalahkan China dengan 2-0. Dengan 2 laga tersisa, tim Garuda masih memiliki peluang finish di peringkat kedua agar bisa lolos langsung Piala Dunia 2026. Namun dengan beberapa syarat krusial, salah satunya adalah Indonesia harus menang di 2 laga terakhir, yakni melawan China dan Jepang. Indonesia versus China digelar pada 5 Juni 2025 mendatang. Jika menang, peluang Indonesia makin terbuka lebar. Selanjutnya, pada laga terakhir Jepang versus Indonesia digelar pada 10 Juni 2025. Ini adalah misi paling sulit, apalagi Jepang bermain di kandang sendiri. Kemudian Tribuners beralih ke halaman 6 Koran Tribun Timur dengan headline berita terkait remaja 16 tahun coba ruda paksa kakak temannya. Seorang remaja yang diduga hendak meruda paksa atau melakukan percobaan ruda paksa di Jalan Macini Pasar, Kota Makassar diamankan kepolisian. Terduga pelaku berinisial IY, 16 tahun, diamankan di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Besar Makassar. Aksi percobaan ruda paksa yang sempat viral di sosial media itu diduga dilakukan IY terhadap teman kakaknya inisial D. 20 tahun. Dalam rekaman CCTV yang beredar Minggu 23 Maret 2025, terduga pelaku tampak lari ke gang lorong diduga setelah aksinya kepergok. Kasat Reskrim Polrestabes Makassar AKBP Devi Sujana mengatakan pelaku ia sementara menjalani pemeriksaan.
Sebelum diamankan, lanjut Devi, terduga pelaku sudah diamankan warga terlebih dahulu. Pada saat melapor juga warga sekitar sudah membawa pelaku ke kantor, kata Devi Sujana saat dikonfirmasi wartawan. Selain itu, lanjut Devi, penyidik juga mendalami keterangan sejumlah saksi ihwal peristiwa itu. Tentu saja dengan adanya peristiwa tersebut kita dalami saksi-saksi baik dari korban sendiri maupun orang-orang yang dihubungi korban maupun tetangga-tetangga yang melihat persis saat setelah kejadian, ucap Devi. Terus kita sudah melengkapi alat bukti selain keterangan dari korban sendiri, sambungnya. Devi menjelaskan kejadian pencabulan tersebut terjadi pada Minggu 23 Maret dini hari. Ia menyebut terduga pelaku dengan mudah masuk ke rumah korban karena sering berkunjung. Berdasarkan informasi, pelaku sering ke rumah korban untuk bermain dengan adik korban seperti itu. Rumah dan kamar korban ini ternyata tidak terkunci. Untuk cara masuknya pas kita dalami, bebernya. Kemudian saat kejadian korban sedang tertidur. Percobaan ruda paksa itu sendiri, kata Devi, dilancarkan saat korban tengah tertidur pulas di dalam kamar sekitar pukul 3 waktu Indonesia Tengah. Korban sadar hendak diruda paksa saat dirinya merasa tertindih pelaku. Saat korban sadar, pelaku disebut mengancam dengan menggunakan gunting. Setelah dia bangun, ternyata si pelaku sudah ada di atas tubuhnya dengan sudah tidak memakai celana. Ketika korban memberontak, kemudian pelaku ini mengambil gunting dan mengancam agar korban bersedia melayani nafsunya. Meski di bawah ancaman, korban tetap berusaha melawan. Pada akhirnya korban berhasil keluar rumah untuk meminta pertolongan. Korban memberontak, melawan dengan cara mendorong pelaku dan lari keluar rumah. Saat ini korban sudah kita mintai keterangan, kemudian untuk pelaku juga sudah diamankan. Devi mengatakan pelaku terancam dikenakan undang-undang tentang kekerasan seksual. Ia terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Kita kenakan undang-undang TPKS atau undang-undang perlindungan kekerasan seksual, pasal 6, kemudian kita juga akumulatifkan dengan pasal 285 Junto 53 dan 289 KUHP tuturnya. Kemudian berita lain dari halaman 6 Koran Tribun Timur terkait dengan petugas temukan gunting, korek hingga besi pada rutan kelas 1 Makassar yang geledah hunian. Rutan kelas 1 Makassar menggeledah kamar hunian warga binaan permasyarakatan atau WBP pada Senin 24 Maret 2025 malam. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Rutan Kelas 1 Makassar, Jayadi Kusuma, sebagai bagian dari upaya deteksi dini gangguan keamanan dan ketertiban menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah dengan mengusung tema permasyarakatan bersih-bersih. Penggeledahan kali ini menyasar Blok AP Petarani di kamar 8, 9, dan 10 serta hunian khusus perempuan Blok E Misailan di kamar 2, 5, dan 8. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan sejumlah barang yang dilarang berada di dalam kamar hunian. Di antaranya terdapat 3 buah hanger besi, 6 buah cermin, 2 buah pisau rakitan, 4 buah gunting, 1 buah hektar kertas. Kemudian juga ada 7 buah botol kaca, 4 buah gunting kuku, 7 buah korek gas, 6 buah pinset, 2 pisau cukur, dan 2 besi. Barang-barang tersebut langsung diamankan dan didata untuk dimusnahkan. Meski ditemukan sejumlah barang berbahaya, Jayadi Kusuma menegaskan tidak ada narkotika maupun handphone dalam hasil penggeledahan tersebut. Dan juga ini bukti bahwa pengawasan terus kami perketat. Petugas diimbau untuk menjalankan tugas dengan baik, menjunjung tinggi integritas serta memberikan pelayanan publik yang maksimal, ujar Jayadi Kusuma. Ia menegaskan pentingnya mengoptimalkan layanan Wartel Suspas atau warung telepon khusus pemasyarakatan dengan pengawasan yang ketat agar tidak terjadi penyalahgunaan fasilitas tersebut. Layanan komunikasi harus tetap berjalan sesuai aturan agar warga binaan bisa tetap berkomunikasi dengan keluarga secara aman dan terkontrol. Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan Kelas 1 Makassar, Andi Erdiang Syahbahar,
menjelaskan bahwa seluruh barang hasil penggeledahan telah diinventarisasi dan akan dimusnahkan. Semua barang yang akan kami data, kita amankan dan laporkan ke kantor wilayah Ditjen Pemasyarakatan Sulawesi Selatan. Kemudian Tribuners, berita lain yang ada di halaman 6 Koran Tribun Timur terkait dengan kebahagiaan Ibu Alia Mustika Ilham yang telah menimang cucu pertama. Rasa bahagia menyelimuti keluarga Wakil Wali Kota Makassar Alia Mustika Ilham dan Ilham Arif Sirajuddin. Pasangan suami istri ini kini resmi menyandang gelar kakek dan nenek. Putrinya Haira Ilham baru saja melalui proses persalinan di Rumah Sakit Siloam Jalan Metro Tanjung Bunga pada Selasa 25 Maret 2025. Istri dari Andi Anugrah Manggabarani ini melahirkan bayi yang sehat berjenis kelamin laki-laki. Hadirnya bayi mungil tersebut tidak ingin dilewatkan oleh Alia Mustika Ilham. Ilham Arif Sirajuddin melalui Instagram pribadinya mengunggah foto Alia yang sedang menggendong bayi tersebut. Bahkan Alia masih menggunakan pakaian dinasnya saat membesuk anak dan cucunya. Alhamdulillah, selamat datang cucu pertama kami, tulis Iyas. Dalam unggahan tersebut, Iyas menceritakan betapa bahagianya ia melihat istri tercinta menggendong sang cucu. Rasanya baru kemarin Alia merawat dan membesarkan anak-anak kami, kini ia menjadi seorang nenek yang penuh kasih sayang, sambung Iyas dalam keterangan foto unggahannya. Terima kasih Hairil Ilham Anugrah MB atas anugerah terindah ini. Semoga si kecil tumbuh menjadi anak soleh, sehat, dan membawa kebahagiaan dan menjadi kebanggaan keluarga, sambungnya. Pesan Iyas, meski ini perjalanan baru bagi anak dan menantunya, sebagai orang tua, ia dan Alia akan selalu untuk menyayangi dan mendukung. Dan diketahui Andi Anugrah Manggabarani adalah putra pengusaha Andi Idris Manggabarani. Sementara Siti Hamsina Hairunisa adalah putri mantan Wali Kota Makassar Ilham Arif Sirajuddin. Keduanya menikah pada Kamis 23 November 2023 lalu. Kemudian Tribuners, berita lain dari halaman 6 Koran Tribun Timur terkait dengan Munafri wacanakan revitalisasi bangunan pasar tradisional. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyayangkan kondisi pasar-pasar tradisional di Makassar yang memprihatinkan. Hal tersebut disampaikan Munafri usai mengunjungi pasar Panakukang Jalan Todopuli, Kecamatan Panakukang pada Selasa 25 Maret 2025. Kedatangannya ke pasar tersebut untuk melakukan pengawasan terpadu terhadap komoditas pangan menjelang Lebaran. Selain mengecek harga pangan, Munafri juga meninjau kondisi pasar termasuk sistem pengelolaan sampah, limbah, serta jalur sanitasi. Hal ini sejalan dengan visi Pemkot Makassar yang unggul, inklusif, aman, dan berkelanjutan, di mana sektor perdagangan dan infrastruktur pasar menjadi bagian penting dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. Dengan pengawasan yang ketat, pemerintah berupaya menciptakan pasar yang lebih bersih, nyaman, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Munafri menilai perlu ada perbaikan dan modernisasi pasar tradisional agar lebih kompetitif dengan pasar retail modern. Pemkot Makassar tengah mengkaji konsep pembaruan infrastruktur yang tetap mempertahankan nilai tradisional tetapi dengan fasilitas yang lebih nyaman bagi pedagang dan pembeli. Terkait anggaran, Munafri memastikan bahwa pemerintah kota telah melakukan perencanaan. Ia meminta Dinas Perdagangan untuk merealisasikan bantuan bagi pasar-pasar yang membutuhkan renovasi. Salah satu prioritas utama dalam perbaikan lanjut Munafri adalah Pasar Terong yang dinilai menjadi barometer harga eceran di Makassar. Kalau menurut saya Pasar Terong karena hampir menjadi patokan harga ecer di sana. Kita akan coba mendapatkan dana dari APBN sambil kita menyiapkan supporting di APBD, tambahnya.
Munafri menegaskan bahwa konsep desain pasar ke depan harus mengutamakan sanitasi dan kenyamanan tanpa menghilangkan esensi pasar tradisional. Kemudian Tribuners beralih ke halaman 8 koran Tribun Timur dengan headline berita pemilih Dapil Sulsel merasa ditinggalkan. Anggota DPR tak banyak berbuat ketika daerah kekurangan uang. Di tengah gonjang-ganjing fiskal yang melanda sejumlah daerah di Sulsel, sorotan kini tertuju pada para anggota DPR RI dari Dapil Sulsel. Analis kebijakan publik Andi Januar Jauri Darwis menilai bukan hanya kepala daerah yang mencari solusi, namun juga anggota DPR RI yang berasal dari daerah pemilihan Sulsel memegang peran strategis dalam memastikan hak-hak ASN di daerah terpenuhi. Terutama saat krisis fiskal seperti ini mencuat. Sebagai wakil rakyat di tingkat pusat, mereka seharusnya menjadi jembatan antara kebutuhan daerah dan kebijakan nasional, termasuk dalam advokasi anggaran dan kebijakan fiskal yang berdampak langsung pada kesejahteraan pegawai negeri daerah. Namun kenyataannya hingga kini belum ada langkah konkret dari para anggota DPR RI asal Sulawesi Selatan untuk turut menyuarakan kegelisahan ASN yang terancam tak menerima THR. Kondisi ini menimbulkan kekecewaan di tengah masyarakat dan kalangan ASN yang merasa ditinggalkan oleh wakil yang seharusnya memperjuangkan kepentingan konstituennya. Jika anggota DPR RI benar-benar peduli pada daerahnya, mereka harusnya aktif mendorong pemerintah pusat memberikan kelonggaran fiskal, insentif khusus atau bahkan bantuan dana darurat bagi daerah yang kesulitan membayar THR. Tapi jika mereka diam, wajar jika publik mulai mempertanyakan apakah mereka sungguh mewakili rakyat atau hanya sibuk membangun citra politik di pusat. Pernyataan ini disampaikan oleh politisi Partai Demokrat menyusul ramainya pemberitaan mengenai daerah yang alami masalah keuangan ekstrim. Luwu Utara adalah salah satu daerah yang mengalami masalah keuangan yang cukup berat. Mereka bahkan dikabarkan tak bisa membayar tunjangan hari raya atau THR ASN hingga jelang Lebaran Idul Fitri tahun ini. Masalah keuangan ini terjadi lantaran dana yang mereka dapatkan harus dipakai untuk melunasi hutang dan pembayaran lainnya. Kemudian THR ASN Pemprov akhirnya cair Tribuners. Aparatur sipil negara pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bergembira pasalnya tunjangan hari raya sudah cair. Setahu saya sudah per hari ini. Semua THR clear, kata PLT Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Sulsel Setiawan Aswad di kantor gubernur pada Selasa 25 Maret 2025. Setiawan mengaku anggaran 146 miliar rupiah untuk THR sudah dicairkan, alokasinya pun sudah sampai ke rekening masing-masing. THR memang menjadi kewajiban pemerintah sebab itu merupakan hak bagi ASN. Meski sedang efisiensi anggaran, namun tak mempengaruhi ASN mendapatkan THR. Terkait besaran THR setiap ASN, Sekretaris Daerah Sulsel Jufri Rahman mengaku umumnya sebesar gaji dan tunjangan yang melekat. Kemudian Tribuners, berita lain yang ada di halaman koran Tribun Timur terkait dengan Bawaslu Makassar klaim transparan kelola dana hibah. Badan Pengawas Pemilu Kota Makassar mengunjungi Balai Kota Makassar untuk bertemu dengan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin pada Selasa 25 Maret 2025. Pertemuan tersebut menjadi ajang silaturahmi sekaligus ungkapan apresiasi atas dukungan pemerintah Kota Makassar dalam menyukseskan pengawasan pemilu serentak dan Pilwali Makassar. Keberhasilan pesta demokrasi yang berjalan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, aman dan damai tidak lepas dari peran serta pemerintah daerah dalam menciptakan situasi yang aman dan kondusif. Ketua Bawaslu Kota Makassar Dede Arwin Syah menyerahkan piagam penghargaan dan maskot Bawaslu pada Pemkot sebagai bentuk ucapan terima kasih. Dan selain memberikan apresiasi, Bawaslu Kota Makassar juga menyampaikan laporan terkait penggunaan dana hibah yang telah diberikan oleh pemerintah kota. Efisiensi anggaran menjadi perhatian utama dalam pengelolaan dana hibah sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat untuk memastikan penggunaan anggaran yang transparan dan akuntabel.
Kemudian Tribuners, berita lain di halaman Koran Tribun Timur di halaman 8 ini terkait Naili Ome Oga mainkan politik SARA. Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Makassar, Naili Trisal dan juga Ahmad Syarifuddin, komitmen hadirkan pilkada damai dalam pemungutan suara ulang Palopo. Hal tersebut diungkapkan juru bicara Paslon 4 Haidar Cidar dan saat dihubungi pada hari Senin. Ia mengatakan jika Paslon 4 akan menggunakan politisasi isu SARA untuk Ia mengatakan jika Paslon 4 tidak akan menggunakan politisasi isu SARA untuk memenangkan pilkada ulang kota Palopo ini. Pasalnya, kata Haidar, cara seperti itu tidak lagi sesuai dengan slogan kota Palopo sebagai kota idaman yang masyarakatnya hidup tentram dan damai. Bahkan kata Haidar, Naili Ahmad berkomitmen menjadikan pilkada ulang kota Palopo aman dan damai. Paslon Naili Trisal Ahmad berkomitmen menciptakan pilkada damai. Ia berharap proses PSU Palopo pada 24 Mei nanti akan berjalan dengan aman terkendali seperti pada saat pilkada serentak pada November kemarin. Bahkan ia juga mengungkapkan jika seluruh masyarakat kota Palopo dan semua paslon yang akan berkontestasi kembali ingin PSU ini berjalan dengan lancar, aman dan juga damai. Tidaklah PSU rawan politisasi SARA, pilkada 2024 kemarin aman terkendali. Semua elemen masyarakat ingin PSU berjalan lancar, aman, dan damai, apalagi paslonnya. Kemudian Tribuners, masih ada banyak berita tersaji untuk Anda di halaman lain di Koran Tribun Timur, dan bagi Tribuners yang ingin membaca secara keseluruhan, dapatkan Koran Tribun Timur di agen-agen terdekat. Dan untuk berlangganan 1 bulan Rp80.000 dan juga 1 tahun Rp1.000.000, Tribuners dapat menghubungi hotline subscriber dengan nomor 0411 811 5500 dan juga untuk mendapatkan Tribun Family Card di 081 1413 5555. Demikian highlight Koran Tribun Timur hari ini. Saya Ilu Devisania dan seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.